Assalamualaikum, selamat pagi kawan tani. Kembali hadir ya, tentunya masih channel Bang Heri ya, tentunya seputar ubi jalar. Wah, serawaleh-waleh hari-hari ya seperti itu ya. Oke kawan, ini saya mau review ubi jalar saya yang kemarin hanya saya pupuk memakai kohe puyuh ya, tanpa pupuk kimia sama sekali. Hasilnya seperti apa? Seperti ini tentunya ya. Ini bisa dikategorikan hanya sedang-sedang saja ya. Karena apa? Karena tidak begitu saya rawat saat waktunya ini ya, perawatan saya nggak sempat karena ada aktivitas yang lain, tapi hanya ya sedang-sedang saja perawatannya, tapi alhamdulillah juga bagus ya. Nah, ini untuk kawan, ini ada yang jenis madu juga sudah siap dipanen ya. Ini ditandai dengan banyaknya muncul daun yang sudah menguning, dan juga jenis-jenis yang lain. Ada gading dong yang daunnya sudah batangnya habis, ini saya ambil untuk ditanam pada lahan yang sebelah ya. Dan tadi juga saya sempat panen di lahan yang sebelah. Gimana, sudah hampir 3 bulan kok ternyata wah, isinya luar biasa, besar-besar ya. Nah, ini kawan, jenis baru atau ubi baru saya, gemoy. Ini yang di tahap awal seleksi sudah saya panen, dan ini panen yang kedua si gemoy. Gemoy kita punya 4 varian. Gemoy 1, ada gemoy 122, 133 dan 134 ya. Banyak sekali. Nah, ini kita cek aja yang gemoy 1 ya. Gemoy 1 juga tidak menjalar. Ini adalah produk terbaru kita ya, dengan ciri khas batangnya berdiri tegak dan tidak muncul akar-akar pada ruas yang ada ya, seperti ini ya. Ini agak menjalar sekitar 70 cm, tapi keunggulannya dalam ruas-ruas walaupun menempel pada batang itu tidak muncul adanya akar ya. Jadi tetap aman ya, seperti ini menambahkan. Memang kita baru punya sekitar 200 batang yang siap panen di hari ini. Saya juga belum cek isinya seperti apa. Tak cek dulu ya. Ini batangnya cuma segini ya. Ini sangat sedikit, minim sekali. Tapi saya sudah penasaran ubinya seperti apa, si gemoy. Nah, ini bukan rekayasa loh ya, fakta. Kita ambil pisau dulu ya. Nah, sebelum ngambil ini, ada gemoy yang lain. Ini gemoy 122 dan 133 ya. Ada yang 134, dan ini yang gemoy 1 ya, yang saya panen pertama. Nah, ini memang gemoy sekali loh. Tidak percaya tak bongkar ya, karena lahannya agak keras karena tidak ada hujan ya. Ini tak ambil dulu si gemoy. Memang keras. Nah, ini kalau kita lihat memang gemoy ya. Nah, besar sekali. Padahal usianya ini belum genap 3 bulan. Dan di lahan ini saya menanam banyak varian karena hanya untuk tempat pembibitan ya. Tapi umbinya wah, nggak main-main ya. Gemoy bener ya. Ini sebenarnya ubinya bisa panjang karena lahannya yang sempat saya bikin ini kemarin hanya tipis-tipis saja. Nah, kalau kita lahannya memang bagus atau bedengannya tinggi, tentu akan bisa panjang ubinya ya. Nah, ini sebelahnya kawan, masih si gemoy. Saya ambil kembali ya. Ini gak main-main. Nah, besar ya. Nah, seperti ini ya. Penampakan si gemoy memang luar biasa. Nah, ini seperti nama yang saya berikan ya. Gemoy, besar ya. Gemoy sekali. Dan tentunya
harapan saya si gemoy ini nanti bisa menjadi salah satu favorit ubi jalar pada penanaman saya ya. Ini kemarin juga sudah saya panen beberapa batang yang besar yang sudah siap layak jual. Nah, seperti ini besar juga. Nah, ini ya, kembali si gemoy ya. Batangnya cuma segini minim sekali, tapi kualitas umbinya luar biasa ya, bagus. Nah, ini juga memanjang ya. Bulat memanjang dengan ujungnya itu tumpul ya, tidak runcing pada bagian ubinya. Kenapa akhirnya saya sebut gemoy ya, memang ya benar-benar gemoy ya. Tidak terlalu panjang tapi ubinya itu super ya. Seperti ini ya. Ini tadi sudah saya ambil beberapa ubi yang ada di dalam. Nah, ini kembali ngambil yang sebelahnya ya. Masih si gemoy ya. Gemoy memang seperti ini ya, daunnya gemoy 12, ada gemoy 122. Nah, ini cek dulu yang 122. Bagaimana ubi jalar gemoy 122. Nah, untuk yang 122 kayak luweh bagus ya ubinya. Nah, ini. Untuk yang 122, yang tadi itu 11, gemoy 1, kali ini yang 122 tak ambil. Nah, ini belum genap 3 bulan sudah ya lumayan besar ya. Ini mungkin dalam satu biji ini hampir 1 kilo ya. Ini belum genap 3 bulan ubi gemoy. Nah, ini besar sekali lah, 1 kilo kayaknya lebih ya. Nah, ini masih dari dalam tanah, banyak akar atau tanahnya ya, lumpur. Nah, si gemoy ini adalah hasil yang kita bikin atau kita rekayasa secara genetika dengan metode kita menghasilkan si gemoy ya. Kenapa kok dinamakan gemoy? Ya namanya produk sendiri kan bebas ya, dinamakan apa biar menarik konsumen, dan tentunya hasil dari produk ini menambah pendapatan, menambah segalanya untuk kita kembangkan ya. Bagian dalamnya gimana Bang? Wah, ini biar nggak penasaran, si gemoy itu koyo opo jerone ya, dibuktikan dulu. Biasanya oren ya, kemarin yang sudah saya panen itu ada oren-orennya gitu, ada sampai kemerahan. Nah, ini kawan, ini warnanya cantik sekali, dan yang putih-putih itu adalah bagian dari getahnya ya. Ini sudah di open pun ternyata seperti madu ya. Kemarin panen perdana itu seperti itu yang sudah kita lakukan panen, dan alhamdulillah sesuai dengan harapannya, si gemoy besar-besar dan produknya pun kualitas bagus ya, mulai dari kulitnya mulus, tampilan menarik, warna menarik, dan juga rasa pun luar biasa manis ya. Dengan keunggulannya tidak terdapat akar yang di ruas-ruas yang menempel pada tanah ya, hanya fokus pada batang pokoknya ya. Jadi keunggulan dari si gemoy ya. Gemoy 1, 2, 3, 4 kita sudah produksi, kita kembangkan pada lahan ya. Nah, ini kembali kayaknya ada yang bau besar ya. Ini yang gemoy 133 ya. Wah, yang 133 ternyata lebih besar lagi. Nah, seperti ini. Ini ubi ya. Ini bagian akar pangkal. Nah, semuanya keunggulannya dalam batang itu tidak ada yang tumbuh akar ya. Nah, seperti ini. Tidak ada akar pada masing-masing ruas. Nah, itu akan lebih aman ditanam pada saat penghujan ya. Salah satu keunggulannya ubi gemoy yang kita kembangkan di lahan ya. Kualitas rasa sama, pasti manis, sudah saya tester ya. Ini yang 132 ya. 132 juga tak cek. Nah, ini ubinya juga panjang, gemoy sekali, memang mirip ya. Seperti ini. Tapi ini masih dalam proses pengembangan pada lahan sendiri ya, belum bisa untuk
kita launching ke kawan-kawan, karena masih proses pengembangan pada lahan kita ya, masih tahap proses ya. Untuk kawan-kawan nanti kalau sudah kita siap ya, pasti bisa saya kirim kemanapun yang membutuhkan ya. Terima kasih ya. Itu tadi ya, sekilas saja si gemoy 1, ada 132, ada 133, saya perkenalkan untuk Anda. Yang ada satu lagi ya, 133 gemoy ya. Perbedaannya ini, gemoy 133 warnanya beda ya. Warnanya kulitnya merah, bentuk tetap gemoy. Untuk umbinya warnanya itu agak kemerahan ya, oranye yang merah ya, agak merah ya. Tapi ini untuk akar, banyak terdapat akar pada ruasnya ya, tapi juga tidak menjalar ya, seperti itu. Keunggulan dari si gemoy 133 ya. Kenapa saya sebut 133? Ini gemoy yang ini daunnya seperti ini ya, yang tengah 1, yang pinggirnya ada 3, jadi kita menyebutnya gemoy 133. Kalau yang sebelah tadi gemoy 122 ya, ini ada yang 122 ya. Itu sebagai ciri khas saja dari saya untuk kita mengenali jenis-jenis ubi jalar yang ada di lahan saya ya. Ini masih banyak jenis yang baru yang saya kembangkan di sini, yang berkualitas juga. Nanti salah satu bisa dilihat ya di channel YouTube Bang Heri Petani Indonesia ya. Jangan lupa kawan, mohon dukungannya, subscribe, dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah subscribe, membagikan videonya, dan sedikit kalau ada informasi yang bermanfaat bisa kita ambil bersama-sama ya. Oke kawan, langsung menuju jenis ubi madu ya. Nah, ubi madu di sini ya juga bagus, tapi ada yang dimakan tikus ya kayak wah ini sudah kerowok dimakan tikus ya. Nah, ubi madu memang cepat juga tumbuh akar dan bagus juga ya. Nah, ini ciri khas sudah mulai bisa dipanen di semua ubi, ditandai dengan pucuknya sudah berhenti menjalar dan juga tumbuh adanya daun yang sudah mulai menguning. Itu tadi salah satu tanda ubi jalar itu sudah siap kita panen ya. Itu untuk ubi mutiara juga sudah bisa dipanen, tapi hari ini belum sempat saya review. Di video selanjutnya kita lakukan review untuk perdana panen jenis mutiara 1. Mutiara itu kita sudah punya 2, mutiara 1 dan 2 ya. Salam tani dulu untuk kawan-kawan, semangat terus, selamat beraktivitas menunaikan kewajiban kita sebagai petani. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.